Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Sebelum kita membahas tentang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah, kita akan berkenalan dulu dengan Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi rahimahullah? Siapa yang tahu siapa nama Imam Nawawi? Pernah dengar nggak Imam Nawawi? Apa baru kali ini dengarnya? Imam Nawawi yang dikenal orang Indonesia itu ada dua. Ada Imam Nawawi yang memang itu mazhab Imam Syafi'i, pentolannya, menulis kitab Syarah Muadzab, menulis kitab Riyadhus Shalihin. Ada Imam Nawawi Bantani. Imam Nawawi orang Banten yang tinggal di Mekah, tapi ulama juga. Ya, orang Banten tinggal di Mekah dan menulis kitab dalam fikih mazhab Syafi'i juga. Itu terakhir kita 200 tahun yang lalu. Ya. Atau 100 tahun yang lalu. Nah, yang akan kita saya akan perkenalkan yaitu Imam Nawawi penulis kitab Arba'in Nawawiyah ini. Beliau bernama Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Apa tuh? Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Antum apa enggak nama kakek ke atas? Berapa? Nama kakek tahu? Kakeknya kakek tahu? Enggak tahu ya? Ya gitulah Pak. Kalau kita ya terputus sampai kakek, bapaknya kakek siapa nggak tahu, kakeknya kakek siapa nggak tahu, ya belum lagi yang di atasnya. Ya ini memang kekurangan kita Pak. Beliau kunyahnya Abu Zakaria. Kunyah itu apa sih? Kunyah itu yang pakai Abu atau Ibnu. Abu Yahya misalnya, Ibnu Bakri, nah itu kunyah semua. Ya. Antum Abu apa? Abu Maryam, masya Allah. Ketahuilah akhi, kunyah itu sunnah dan disunahkan oleh Nabi dan sunnah salafus saleh. Semua sahabat punya kunyah, Rasulullah pun punya kunyah. Rasulullah kunyahnya apa? Abul Qasim. Ya. Abu Bakar kunyahnya apa? Abu Bakar kunyahnya apa? Ya Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah. Namanya Abdullah. Iya. Umar kunyahnya apa? Abu Hafs. Lihat, ya. Dan disunahkan walaupun anak kecil yang belum punya istri, tetap Rasulullah pun pernah memberikan kunyah kepada seorang anak kecil yang umurnya di bawah 6 tahun. Waktu itu dia lagi sedih karena burung kesayangannya mati. Kata Rasulullah, apa ya Abu Umair, madza fa'ala Nuqair? Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nuqair? Ya. Beliau digelari oleh para ulama Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya yang menghidupkan agama. Namun Imam Nawawi tidak suka digelari itu. Sampai-sampai beliau berkata, la astahil man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang menggelari saya Muhyiddin. Beliau enggak mau. Ya. Padahal gelar itu berhak untuk beliau. Beliau di zamannya yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ya. Beliau lahir di sebuah desa namanya Nawa. Nah,
Jadi ke desa inilah beliau dinisbatkan jadi Nawawi. Nawawi itu artinya nisbat kepada desa Nawa. Nawa itu di mana? Di sebelah selatan kota Damaskus. Yang sekarang di Suriah. Dibombardir habis. Ya, semua orang-orang Syiah coba. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Dilahirkan pada tahun berapa? 631 Hijriah. Dan adalah keluarganya itu memang keluarga yang religi. Ayahnya pun juga sangat perhatian terhadap ilmu. Ibunya pun juga sangat perhatian. Semenjak kecil Imam Nawawi dididik untuk hafal Quran. Maka beliau pun berhasil menghafal Quran pada umur 6 tahun. Iya. Beliau berhasil menghafal Quran umurnya berapa? 6 tahun. Iya, sayangnya kita dulu orang tua kita enggak mendidik kita buat hafal Quran ya, Pak ya. Iya. Bapak dulu waktu 6 tahun hafal berapa? Hah? Boro-boro kan ya. Yang dihafal apa? Balonku ada. Hafal kayak gitu. Iya. Sementara ayat Al-Quran kita nggak hafal. Iya. Sayang sekali. Makanya kita tentu yang punya anak ya dari kecil. Apalagi umur 3 sampai 6 tahun tuh Pak disebut dengan umur gold, emas. Kenapa? Karena di umur-umur itu anak itu sangat cepat menghafal dan kuat hafalannya. Makanya tidak aneh kalau anak-anak kecil yang umur segitu itu lebih cepat ngafalin. Tapi dengan syarat sebelumnya dia tidak pernah diajarin nyanyi. Ya. Sebab kita alhamdulillah di Cilengsi ada tahfiz buat anak-anak kecil dari umur 3 tahun sampai umur 6 tahun. Itu yang sama orang tuanya nggak pernah diajarin nyanyi, cepat. Tapi sama orang tuanya udah dibiasakan nyanyi sama game. Wah, buat ngapalin satu ayat tuh susah banget. Benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan bertemu dua cinta, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Ya, siapa yang cinta nyanyian, dia nggak bakalan suka Al-Quran. Dan siapa yang cinta Al-Quran, dia pun tidak akan suka nyanyian. Dan benar Pak, ya, ketika si anak ini sudah senang Al-Quran, pas ada yang nyanyi, nggak boleh nyanyi. Iya, dia nggak suka, ya. Secara fitrah dia. Ya. Imam Nawawi rahimahullah tumbuh, ya, di Baitul Quran dan beliau di waktu kecil fokus kepada Al-Quran terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah beliau ya sudah cukup umurnya untuk menuntut ilmu, dibawa oleh ayahnya ya ke kota Damaskus untuk dimasukkan ke sebuah pesantren namanya Madrasah Ar-Wahiyah. Dan ternyata memang Imam Nawawi itu diberikan oleh Allah, Masya Allah Pak, hafalan yang sangat cepat sekali. Dalam 4 bulan beliau berhasil menghafal kitab Al-Muhadzab dalam fikih Syafi'i, ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Ya. Dan beliau karena diberikan oleh Allah kecerdasan yang Masya Allah, pada umur 20 tahun beliau sudah menguasai seluruh ilmu-ilmu untuk alat ijtihad. Sehingga pada umur 21 tahun beliau sudah diizinkan berfatwa. Karena sudah sempurna ilmu-ilmu untuk berijtihad itu. Jadi untuk berfatwa itu di zaman dahulu nggak sembarangan. Ya. Sudah betul-betul dia menguasai ilmu alatnya, bahasa Arabnya, kaidah usul fikihnya, kaidah fikihnya, ya balaghahnya dan yang lainnya. Sementara kita di zaman sekarang, ya sebatas jadi ustadz saja langsung berfatwa. Ya, betul. Allah musta'an wa istiqlal. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, ya beliau luar biasa. Ya berguru kepada banyak guru. Di antara guru beliau adalah Jamaluddin Abdul Kafi bin Abdul Malik bin Abdul Kafi Ar-Rubai Ad-Dimashqi.
Di antaranya juga mufti Syam yang bernama Abdurrahman bin Ibrahim bin Ziya Al-Fazari. Di antara guru beliau Al-Qadhi Abdul Fatah Umar bin Bundar At-Taflisi. Di antara guru beliau Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi. Di antara guru beliau Abul Baqa Khalid bin Yusuf An-Nabilsi. Semuanya ulama. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita sebutkan tadi, Masya Allah dipuji oleh para ulama. Di antara ulama yang memuji beliau, Imam Suyuti. Imam Suyuti berkata, Muharrirul madhab wa muhadzibuhu wa muhaqqiquhu wa murattibuhu, imamu ahlil asr ilman wa ibadatan, wa sayyidu awanihi wari'an wa siyadatan. Beliau itu, ya, dalam madhab Imam Syafi'i dianggap sebagai pentolannya, tokohnya, muhakkiknya. Bahkan beliau yang betul-betul memperhatikan kitab-kitab Syafi'i luar biasa. Bahkan mentahkiknya beliau, mentahrir itu menentukan mana yang paling kuat, mana yang enggak, dan yang lainnya. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan banyak lagi pujian ulama terhadap beliau. Kemudian ya akhwat Islam, azakumullah, beliau selama hidupnya itu nggak sempat nikah. Imam Nawawi selama hidupnya nggak sempat nikah. Kenapa coba? Pertama, karena fakir. Imam Nawawi itu fakir, miskin, nggak punya apa-apa, sehingga beliau nggak mampu untuk menikah. Yang kedua, waktu beliau habis buat ilmu toh. Setiap harinya beliau itu kerjaannya apa? Ngajar, nulis. Dalam satu hari beliau mengajar 12 pelajaran. Satu harinya beliau mengajar 12 pelajaran. Waktu sisanya habis buat nulis. Makanya tidak aneh, buku yang beliau tinggalkan pun banyak sekali. Pernah lihat kitab Syarah Muhadzab 23 jilid. Tebal Pak, tulisnya kecil. Kitab Riyadhus Shalihin dan banyak lagi sabrek-abrek ya kitab yang beliau tinggalkan. Dan beliau umurnya nggak panjang, hanya 45 tahun saja. Ya. Tadi lahir tahun berapa? 631. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Pada tanggal 24 Rajab. Jadi beliau wafat pada tanggal 24 Rajab pada tahun 676 Hijriah. Semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau, ya. Dan semoga kita pun bisa mengambil dari banyaknya ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Dah sedikit kita kenalan tentang Imam Nawawi ini, ya.